Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan, semoga kiranya disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Arif Miboy selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam 2, dan yang sama-sama kita hormati kawan-kawan dari lokal PAI 5A. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang penelitian R&D atau Research and Development. Dan sebelum kita masuk kepada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Auliatul Agustin, Putri Apriliani, Zulkifli, Farezi Dalfitri, Nisa Ramadewi, Lisa Eka Putri, dan Dina Aulia Zuliarti. Penyampaian materi pertama tentang pengertian penelitian R&D Research and Development yang akan disampaikan oleh Saudara Zulkifli. Kepada Saudara Zulkifli disilakan. Terima kasih kita ucapkan kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi pertama tentang pengertian Research and Development. Research and Development atau R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan metode tersebut. Dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan atau Research and Development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Dari uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Research and Development adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk-produk tertentu serta menguji validitas dan keefektifan produk tersebut dan dalam penerapannya. Selanjutnya, secara garis besar dapat kita tarik kesimpulan bahwa R&D atau Research and Development adalah model penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk yang diawali dengan riset kebutuhan, kemudian dilakukan pengembangan untuk menghasilkan sebuah produk yang teruji. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Zulkifli. Selanjutnya, penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Farezi Dalfitri. Kepada Saudari disilakan. Saya akan melanjutkan materi kami mengenai tujuan penelitian Research and Development. Tujuan penelitian Research and Development bertujuan untuk menghasilkan suatu produk dan perlu diadakannya need assessment. Nah, di penelitian R&D ini, tujuan utamanya tidak keluar dari lingkup yang mana. Yang pertama, perumusan teori-teori atau konsep-konsep baru ke pendidikan. Yang kedua, memperbaiki teori-teori ataupun konsep-konsep pendidikan yang telah ada. Yang ketiga, menguji atau memverifikasi aplikasi dari berbagai teori ataupun konsep pendidikan dalam praktik di lapangan. Yang keempat, merumuskan sejarah pendidikan. Yang kelima, menguji keefektifan suatu konsep atau perangkat pendidikan. Yang keenam, menemukan berbagai kelemahan dari berbagai teori, konsep, ataupun praktik kependidikan, serta mencari berbagai cara memperbaikinya. Berdasarkan tujuan-tujuan yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian Research and Development ini untuk menghasilkan suatu produk melalui proses menguji atau memverifikasi sehingga menghasilkan produk yang valid, praktif, dan efektif. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Farezi Dalfitri. Penyampaian materi berikutnya tentang prosedur penelitian Research and Development yang akan disampaikan oleh Saudari Nisa Ramadewi, Saudari Lisa Eka Putri, dan Saudari Auliatul Agustin. Kepada Saudari disilahkan. Terima kasih sebelumnya moderator. Di sini saya akan membahas tentang poin C, yaitu prosedur penelitian R&D atau Research and Development. Yang kami mengambil teori dari Bohr-Engel. Beliau mengatakan ada 10 langkah atau 10 prosedur dalam penyusunan penelitian R&D ini. Yang pertama yaitu adanya Research and Information Collecting, yang mana penelitian dan pengumpulan data. Nah, langkah pertama ini meliputi diantaranya studi literatur, yang mana berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji. Selanjutnya yang kedua yaitu planning atau perencanaan,
Nah, dalam penyusunan rencana penelitian yang meliputi diantaranya merumuskan kecakapan dan keahlian yang mana yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diuji. Ketiga yaitu develop preliminary form of product, yaitu pengembangan draft awal produk. Yang mana pengembangan draft awal produk di sini yaitu pengembangan bentuk dari permulaan produk yang akan dihasilkan. Selanjutnya yang keempat yaitu preliminary file testing atau uji coba lapangan awal. Yang mana uji coba lapangan awal ini yaitu melakukan uji coba lapangan awal yang mana dalam bentuk skala terbatas. Nah, di sini dengan melibatkan 1-3 sekolah dengan jumlah 6-12 subjek, pada langkah ini pengumpulan dan analisis dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan angket. 5. Main product revision, yaitu hasil uji coba awal. Yang dimaksud dengan hasil uji coba ialah melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba pada awal. Yang keenam yaitu main field testing, yaitu uji lapangan produk utama. Hasil yang diperoleh dari uji coba ini dalam bentuk evaluasi terhadap pencapaian hasil uji coba yang dibandingkan dengan kelompok kontrol. Yang ketujuh yaitu operational product revision, yang artinya yaitu revisi produk. Yang dimaksud dengan revisi produk di sini ialah untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil uji coba yang lebih luas lagi, sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang telah divalidasi. Yang kedelapan yaitu operational field testing atau uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan, yaitu langkah uji validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan. Dilaksanakan pada 10 sampai 30 sekolah, yang mana melibatkan 40 sampai dengan 200 subjek. Dilakukan melalui angket, wawancara, dan observasi dan analisis hasilnya. Tujuan langkah ini yaitu untuk menentukan apakah suatu model yang dikembangkan tersebut benar-benar siap untuk dipakai di sekolah tanpa harus dilakukan pengarahan atau pendampingan oleh peneliti. Yang selanjutnya yang ke-9 yaitu final product revision atau revisi produk final, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan gunanya untuk menghasilkan produk akhir. Yang terakhir yaitu yang ke-10, dissemination and implementation atau diseminasi dan implementasi adalah langkah memperluaskan produk atau model yang dikembangkan kepada khalayak ramai atau masyarakat luas, terutama dalam pendidikan, dunia pendidikan. Langkah produk ini dalam fase ini adalah mengkomunikasikan dan mensosialisasikan temuan atau model baik dalam bentuk seminar, hasil penelitian, publikasi pada jurnal maupun pemaparan kepada stakeholder yang terkait dengan penemuan penelitian. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Nisa Ramadewi, Saudari Lisa Eka Putri, dan Saudari Auliatul Agustin. Penyampaian materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Apriliani dan Saudari Dina Aulia Zuliarti. Kepada Saudari disilahkan. Saya Putri Apriliani akan mempresentasikan mengenai karakteristik pengembangan penelitian R&D. Nah, karakteristik dari pengembangan penelitian ini ada 4 karakteristik yang dikembangkan menurut Wayan. Yang pertama yaitu studying, research, finding. Nah, studying, research, finding ini merupakan masalah yang dikembangkan itu merupakan masalah yang nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif dan penerapan teknologi dalam proses pembelajaran sebagai pertanggungjawaban dan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kedua yaitu developing the product. Nah, untuk karakteristik ini media ataupun metode pembelajaran yang dilakukan yaitu untuk meningkatkan suatu kualitas dari kompetensi siswa. Selanjutnya yaitu field testing, yaitu merupakan suatu validasi yang dilakukan yaitu melalui uji ahli dan uji lapangan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan dapat meningkatkan suatu kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu revising. Nah, revising ini merupakan
modul ataupun metode serta media pembelajaran yang digunakan haruslah didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian dan bersifat organility. Sedangkan motif penelitian pengembangan seperti yang dikemukakan Acker antara lain yang pertama, motif dasarnya bahwa penelitian kebanyakan dilakukan bersifat tradisional seperti eksperimen, survei, analisis, korelasi yang fokusnya pada analisis deskriptif yang tidak memberikan hasil yang berguna untuk desain dan pengembangan dalam pendidikan. Yang kedua, keadaan yang sangat kompleks dari banyaknya perubahan kebijakan di dalam dunia pendidikan sehingga diperlukan pendekatan penelitian yang lebih evolusioner atau interaktif dan skill. Yang ketiga, penelitian bidang pendidikan secara umum kebanyakan mengarah pada reputasi yang ragu-ragu dikarenakan relevasi ketidakan bukti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dan penyampaian materi dari kami kelompok 6. Tentunya dalam pembuatan video presentasi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik itu dari segi penyampaian ataupun dari segi materi kami sendiri. Kami dari kelompok 6, apabila terdapat kesalahan kata, perbuatan, dan tindakan, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Si cerek di tepi banda, kok rabah tolong tagakkan. Ambo ketek baru beraja, kok salah tolong tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.